Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dialog, kembali lagi dengan saya Ari Dailami, tuan rumah dari Halo Dialog. Kali ini kita sedikit ingin berdiskusi, berdialog dengan perempuan, aktivis perempuan Provinsi Banten. Ya, udah tingkat nasional juga, cuman lebih familiar di aktivis perempuan di Provinsi Banten. Yaitu bersama dengan kami ada Teh Titin Holawiyah. Bisa disapa Teh, ya, sahabat dialog. Iya, sahabat dialog. Sahabat dialog. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dialog, terima kasih. Saya Titin Holawiyah. Saya sekarang bersama Kang Ari. Saya menyebutnya Kang Ari. Terima kasih. Iya. Jadi kita di sini ingin berdiskusi dan dialog dengan Teh Titin terkait informasi dan pengetahuan yang beliau miliki selama melalang buana terkait dengan politik, terutamanya politik di daerah begitu ya, kondisi pemerintahan, terus juga kondisi sosial dan lain sebagainya. Dan ini juga berkaitan dengan momentum menghadapi Pilkada Kabupaten Serang 2024. Nah, sebelum kita lari kepada pembahasan inti Teh, Ari ingin sedikit menanyakan begitu. Ini pertanyaan pribadi dan juga ada sampaian dari teman-teman terkait terjunnya kembali Teh Titin Holawiyah di dunia perpolitikan Teh. Sebelumnya kan sudah sempat vakum lama sekali begitu Teh. Dan hari ini aktif kembali. Apakah ini efek daripada pencalonan Teh Titin pas kemarin di DPR RI atau bagaimana Teh? Kalau bicara itu gini, pada dasarnya kita ini kan aktivis ya. Jadi kalau aktivis itu dari momentumnya mungkin dari waktu SMA, kuliah, saya juga jadi aktivis 98, lalu jadi ikut juga terlibat sejarahnya Banten lepas dari Jabar, itu spirit bahwa membangun tanah kelahiran ya, menghadirkan negara di tanah kelahiran. Lalu kalau pertanyaannya kenapa sempat vakum? Jadi kalau tempat vakum waktu itu saya anaknya lagi kecil-kecil, jadi bagaimanapun seorang aktivis spiritnya, semangatnya kayak apa, tetap aja saya seorang ibu yang waktu itu pas di 2014-2015 saya akhirnya sempat waktu itu anak saya kena kejang lalu kayaknya mungkin saya harus menarik diri dulu dan lebih banyak di mong-mong anak, jadi saya benar-benar ngasuh gitu. Kalau dulu kan sambil ngasuh sambil bawa-bawa ikut pendampingan lah, ikut ini, melibatkan diri di banyak hal. Kayak waktu itu saya menjadi pendiri, ikut terlibat di Ormas Nasional Demokrat, mendirikan partai Nasdem juga di tahun 2010 sampai 2011. Dan alhamdulillah hari ini Nasdem jadi partai politik. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya dulu ketua tim verifikasi partai Nasdem di Provinsi Banten ya, karena kebetulan waktu itu saya jadi sekretaris wilayah partai Nasdem. Jadi saat itu anak-anak masih kecil, jadi akhirnya saya udahlah. Nah, sekarang kemarin momentumnya anak-anak udah pada gede, udah ada yang kuliah. Jadi kayak kalau anak-anak saya bilang sekarang tuh saya tuh gabut. Jadi gabut gitu. Saya memang ada pekerjaan, ada usaha, tapi ada apa nih? Lalu ditambah fenomena hari-hari ini membuat saya sebagai orang tua tuh miris gitu, gelisah. Kok politik itu seolah-olah jadi kayak orang menjadi dewan, menjadi apa, itu kayak orang ngelamar pekerjaan gitu kan. Kok ini jadinya begini gitu. Nggak ada visi besar yang kita bangun. Ini kan jadi fakta bahwa pengangguran itu semakin banyak dan pekerjaan itu semakin sulit kan? Iya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Mau ngomong apapun memang pengangguran semakin banyak. Katakan bapaknya bukan presiden. Itu dia kali ya. Aduh. Jadi saya ngelihatnya ada persoalan-persoalan yang saya ngerasa jadi ibu terpanggil juga. Jadi saya bukan hanya soal masalah gabut, tapi juga karena saya seorang ibu ngerasakan betul tingkat kekerasan
pada anak, pada orang tua. Kan kayak kemarin saya mendengar ada seorang ibu yang membunuh anaknya kakak beradik di Kediri. Saya sampai miris, nggak mungkin kejadian itu tiba-tiba, dan kejadian kekerasan dalam rumah tangga ini seperti gunung es. Kenapa hal itu? Karena sesuatu yang banyak, sesuatu yang bukan kasuistik. Itu persoalannya biasanya adalah, kalau saya suka ngomong, ini adalah masalah pemimpin. Kalau saya suka menganalogikan, kalau di kelas, kalau ada siswa 1-2 orang nggak bisa baca misalkan, itu emang kasuistik. Tapi kalau hampir 50% di atasnya itu adalah ini, itu berarti adalah masalahnya adalah di gurunya gitu. Jadi saya melihat ini ada sesuatu yang, kalau saya kemarin ngelihat videonya Gunawan Muhammad, kita sedang darurat sebenarnya. Negara ini sedang darurat. Persoalan kekerasan, persoalan hal yang, dan itu muaranya di apa? Kalau saya sih sebagai ibu melihatnya, ini bukan masalah kasus di 1-2 orang atau 1 titik 2 titik, tapi ini masalah kepemimpinan secara nasional. Secara nasional, demokrasi yang kita bangun ini, spiritnya sebenarnya demokrasi ini kan kesetaraan. Tapi malah saya merasakan demokrasi ini jadi kobokan untuk melanggengkan kekuasaan kerajaan kecil-kecil. Malah banyak aktivis-aktivis ya yang menarik aktivisnya kan masuk kolam sekarang. Apalagi saya ngelihat di Kabupaten Serang, saya gelisah. Anak-anak mudanya kenapa nggak gelisah dengan sampah? Kayak contoh ya, ini masalah sampah di sepanjang jalur Bojonegara. Kalau mau pilan itu bersih nih, sekarang mulai menumpuk lagi. Ini jadi PR. Iya betul. Warisan bagus kayaknya. Kenapa soal seperti itu juga nggak selesai ya? Sampah. Masalah. Mungkin bupatinya minta tambahan waktu kali itu, perpanjangan kali, baru selesai. Kan udah selesai. Udah selesai nih, periode beda kan? Takutnya 2 periode nggak cukup teh nanganin sampah teh. Jadi kan mau dilanjutin. Masa urusan sampah aja harus 3 periode gitu. Kira-kira bertahan berapa lama lagi teh buat aktif di partai politik ini? Bertahan berapa? Iya. Bagi saya, partai politik atau pilihan menjadi aktif di politik itu adalah siar sesungguhnya, dakwah sesungguhnya. Karena kalau saya mengutip Pak Anies ya, ini kan di partai itu ada, di politik itu dampaknya itu kan lebih besar. Jadi saya punya semangat untuk melakukan hal-hal seperti itulah di partai. Dampaknya lebih besar daripada saya kalau menggoreng telur di rumah sendiri, ini cuma buat anak saya doang. Tapi kalau saya ini terkait, kita geser sedikit ya, terkait dengan Pilpres, pemilu kemarin, terus juga sama hari ini Pilkada. Karena kita lihat bahwa Teteh kan pelalang buana dan aktif begitu teh ya. Apalagi kemarin nyalon di DPR RI di tingkat pusat, otomatis informasi dari pusat itu kan mengalir begitu ya, tahu begitu. Teteh langsung mendengar, merasakan begitu dan melihat. Nah, boleh sedikit diceritakan Teteh bagaimana hiruk pikuk mulai dari pemilu begitu ya. Ya clue-cluenya aja begitu. Kira-kira yang sekiranya poinnya, oh ini begitu, baru terkait pemilu sama pilkada. Karena memang di pemilu kan kita tahu ada 3 pasangan gitu yang dan itu pun 3 pasangan juga dengan proses yang begitu rumit ya. Kalau bisa kita kerucutkan mungkin hampir melawan kotak kosong juga gitu bukan 3, hampir melawan kotak kosong. Dan juga tragedi itu juga saya katakan tragedi karena baru pemilu kali ini kalau tidak diselamatkan oleh MK, maka pilkada 2024 ini adalah pilkada paling cacat begitu ya, karena akan melawan banyak kota kosong. Ini kira-kira di atas ini di elit-elit parpol ini diskusinya soal apa gitu? Kok bisa sampai begitu gitu teh? Kan itu makanya harus orang baik harus banyak masuk partai politik. Banyak yang ke partai itu, politik itu, yang saya rasakan ya,
haus. Jadi berpartai itu, berpolitik itu soal kuasa. Jadi ketika soal kuasa, soal apa yang harus dilakukan, jadi targetnya menang. Kalau bicara saya mengutip Frank Magnis misalkan, politik itu kan soal etika. Jadi paling tingginya itu adalah etik, moral. Atau bahasanya sering tuh panglimanya politik itu kan kemanusiaan. Jadi soal manusia, soal etika. Nah, yang terjadi hari ini itu bukan begitu. Itu soal kuasa, soal bagaimana berkuasa. Maka karena soal kuasa, itu soal bagaimana berkuasa, apapun dilakukan. Nah, berarti itu hak apa yang menurut dia inginkan? Iya, nah itu dijalankan. Yang dijalankan soal, nah lagi-lagi hasa idealnya adalah partai politik kan etiknya adalah melakukan pendidikan politik. Iya. Melakukan pendidikan. Hari ini siapa yang mau melakukan pendidikan politik? Karena masyarakat menghadirkan para pemimpinnya pun bukan dengan cara-cara moralitas. Iya. Jadi kayak seperti gayung bersambut. Satu sisi juga orang yang berhasrat berkuasanya itu adalah orang-orang yang pengen berkuasa, kobokannya itu adalah partai politik. Satu sisi juga mereka cara melanggengkannya adalah dengan melakukan pembodohan terhadap masyarakat dibodohin terus kan. Terus-terusan begitu. Maka kalau bicara pengen memutus mata rantai ini, itu adalah dengan pendidikan. Masalahnya kemudian, apakah mereka mau melakukan pendidikan, melakukan kesadaran kepada masyarakat agar, memilih pemimpin itu dengan proses kesadaran. Iya. Tapi hari ini ya saya ngalamin, saya ngomong berbusa-busa gitu kan, tentang apa pendidikan politik, tentang ini saya berapa ratus titik yang saya datangin gitu. Kan itu seolah-olah energi ini aja, tapi saya percaya ya. Saya ingin dicatat oleh Tuhan bahwa saya melakukan langkah-langkah itu aja. Jadi soal nanti ini ya, kita harusnya para aktivis, para tokoh harus menyudahi ini. Menyudahi jangan sampai masyarakat dibodohi terus-menerus. Diputus melalui pendidikan politik. Proses penyadaran kepada masyarakat, cara menghadirkan pemimpin yang baik itu dengan itu. Cuman kan kalau Ari melihat tuh ya, kenapa partai politik ini memilih pemimpin itu berdasarkan pertama elektabilitas, katanya begitu. Elektabilitas apa namanya? Yang kedua kualitas, kan begitu teh. Yang ketiga baru isi kredit begitu. Isi tas. Rumornya begitu. Rumornya begitu. Ya memang kan keliling itu melakukan pendidikan politik itu juga perlu ini. Toh dulu juga para pejuang-pejuang itu, para kiai itu rata-rata saudagar loh. Iya. Saudagar. Tapi lagi-lagi saudagar yang sejarahnya di Bojonegara, kalau saya cerita dongeng-dongeng sebelum tidur oleh nenek saya, itu kan para saudagar, pedagang batik, pedagang itu saudagar. Nah, yang melakukan mobilisasi dan lain sebagainya saudagar. Tapi mereka punya spirit gitu loh. Bahwa mereka habis pulang dari haji, di haji ketika haji itu tercerahkan, akhirnya pengen melakukan pemberontakan dan lain sebagainya. Nah, harusnya mungkin saudagar-saudagar kita sekarang ada para aktivis. Cuman kan jadi aktivis harus jadi saudagar dulu tuh ya. Betul. Saya juga dikasih tahu begitu tuh. Udah jangan terjun ke politik dulu kalau belum kaya kayak gitu. Tapi kan nggak bisa begitu juga. Apakah sodako itu harus yang berlebih juga? Enggak juga. Masalahnya kan kos politiknya tinggi tuh di Indonesia. Tapi kalau harus kita bareng-bareng memutus mata rantai proses pembodohan. Pemilihan kemarin, demokrasi kemarin itu kayak dehumanisasi ya. Iya. Orang dilihat itu bukan sebagai manusia gitu. Jelas-jelas itu wani piro kayak gitu ya, kan. Begitu. Jadi nggak ada tendeng aling-aling lagi, nggak malu-malu gitu. Jadi
kayak semacam gakumdu begitu ya Teh, yang di dalamnya itu kayak apa nggak ada gunanya atau bagaimana begitu Teh, melihat situasi di lapangannya begitu. Kan ada tuh kayak Bawaslu di tingkat kecamatan ada, di tingkat desa ada, di tingkat TPS ada. Iya, dan itu para aktivis isinya. Nah. Saya juga bingung itu. Masa segitu semua teriak, itu nggak kedengeran gitu tuh, nggak ada. Iya, jadi yang ditindak itu kan yang diliput Teh, yang kena video begitu kan, difoto. Dan itu pun dari masyarakat viral Teh. Dan nggak belum tentu juga ya akhirnya. Nah, ya begitulah. Harus kita sudahi bareng-bareng kan sekarang dengan adanya teman-teman juga melakukan seperti ini bagian daripada cara-cara untuk mengedukasi gitu. Ayo kita sudahi. Saya sempat ada di dalam hati ini ya, kadang nih diskusi sama suami atau apa. Kalau dulu kita tuh cuma ngelihat jurnal segala, itu gampang terprovokasi gitu ya, maksudnya tercerahkan. Loh ini YouTube segala apa terlalu banyak gitu kali ya. Kok enggak segini ada fenomena yang luar biasa saya pikir. Kalau ngelihat sih kayaknya lebih kepada kalau Arya Teh melihat itu kayak apatis gitu. Ya udahlah. Iya, itu bukan betul, urusan betul. saya begitu. Yang penting saya lagi ngurusin urusan saya pribadi begitu. Jadi ketika sudah selesai aktivis sudah lepas begitu Teh. Jadi ngurus masing-masing. Kalau Aris sih melihatnya begitu Teh. Cuman nggak tahu kalau yang lain begitu kan. Pendapatnya kan masing-masing begitu. Itu dia. Bisa jadi sih. Apatis. Itu udah saking udah di titik nadir. Ini kudu harus gimana lagi gitu kan. Masalahnya banyak kan aktivis itu mikir dapur juga Teh. Selesai aktivis mikirin Realitasnya, realitasnya harus itu harus dipikirkan kan lagi banyaknya pengangguran Teh. Lagi-lagi Gitu. pengangguran. Gitu. Nah ini lagi-lagi KPU, Bawaslu kayak gitu kan bukan, dia kan pejabat negara ya, bukan sarang bukan hanya sekedar menerima aktivis yang pengangguran kan. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita lari ke Kabupaten Serang Teh. Karena lumayan unik, juga lumayan ramai juga hari ini Teh di lapisan masyarakat terkait dengan pilkada di tahun 2024 ini. Karena dilihat pesaingnya juga walaupun tidak asing di mata masyarakat, cuman memang ini pesaingnya baru semua Teh, calonnya gitu. Calonnya baru, iya. Ada dua pasangan calon, kemungkinan nanti yang bakal melenggang dan melaju untuk mengikuti kontestasi di pilkada 2024 ini. Jadi yang pertama ada yang daftar pertama duluan Teh ya, itu ada Pak Andika Hazrumi sama Pak Nanang. Ada sedikit perlawanan lah begitu, karena memang calon-calon baru semua. Kira-kira Teteh melihat bahwa kedua calon ini kekuatannya seperti apa? Kekuatan dari masing-masing pasangan ini. Gitu. Ya. Kalau kekuatan secara normatif ya, bicara normatif, kalau Pak Andika ini kan didukung oleh Golkar dan PDIP, kalau nggak salah. Kalau Bu Ratu Jakia ini didukung oleh Nasdem sendiri, PKS, PAN ya, istri dari Pak Yandri kalau nggak salah, dan beberapa partai yang lain ya. Saya baru ada PSI juga dukung ini juga ya kayaknya. PSI. Iya, dukung Pak ini juga Bu Jakia. Nah, kalau menurut saya sih ini sekarang ada dampak juga ya, dampak dari Kim tapi koalisi Indonesia Maju. Tapi menariknya untuk Kabupaten Serang malah Kim ini Golkar ke PDIP gitu. Iya. Artinya secara kalkulasi nggak juga selalu urut-urutan gitu ya, secara urut-urutan. Kalau di nasional itu di bawah juga bisa berbeda rupanya. Nah, kalau saya sisi melihatnya Golkar suaranya cukup besar ya di berapa kursi itu di Kabupaten Serang, tapi juga Bu Ratu Jakia dan Pak Najib juga nggak bisa dibilang ini juga, karena PKS juga cukup ya dan cukup solid.
ditambah ada Nasdem, Ada Nasdem, PAN dan Gerindra ini. ya Gerindranya juga masuk. Itu cukup. Jadi mungkin sekarang ini di Kabupaten Serang auranya beda ya, agak ada spirit. Selama ini juga ada pengennya spirit perubahan di Kabupaten Serang. Iya. Walau bagaimanapun, walaupun Pak Andika baru, tapi masih orang menganggap bahwa Pak Andika itu adalah Golkar dan tantenya ya. Iya, keponakan Iya. Ibu Tatu. Tantenya Bupati itu kan sekarang. bupati, jadi masih ter apa namanya, dianggap terstempel gitu ya, dianggap masih itu adalah Masih stempelnya Mas temanya stempelnya lanjutan. ya, Lanjutan. maksudnya seolah-olah lanjutkan program Iya, Tatu. gitu. Jadi tinggal bagaimana nih teman-teman atau masyarakat Kabupaten Serang. Kalau dulu kan juga ada spirit untuk melakukan perubahan di Kabupaten Serang. Nah, spirit itu mungkin sekarang timbul lagi. Jadi kayaknya bakal seru. Dan sepertinya terlihat ya di Bojonegoro Pulampel aja yang kemarin juga Golkar dan satunya lagi itu beda tipis. Kayaknya kalau prediksi saya di wilayah sini bakal agak kuning, agak ini kurang ya. Agak kurang kalau ngelihat beberapa kali pertemuan ya. Tapi masih banyak waktu juga. Iya, masih ada sekitar 3 bulan. 3 bulan lagi dan mereka pasti punya strategi yang lain. Dan ini momentum juga bagi LSM, bagi NGO, masyarakat Kabupaten Serang untuk menitipkan idenya, menitipkan visinya, memilih visi yang memang sevisi gitu, memilih pemimpin yang sevisi, jangan memilih pemimpin yang cari kerjaan lah gitu loh kira-kira ya. Iya, kan ikut-ikut aja gitu Teh. Iya, masa demokrasi ini buat kobokan orang yang nyari kerja kan nggak gitu. Jadi ini momentum bagi idola apa ini? Bagi kita semua cari pemimpin yang bukan hanya nyari pekerjaan. Begitu. Kira begitu. Iya, cuman memang kita ngelihat ya, kita ngelihat bahwa dari kedua pasangan ini kayaknya tidak jauh dari apa di belakangnya dari dinasti begitu Teh. Yang sebelah sudah itu tidak jadi rahasia publik begitu ya, bukan lagi rahasia publik bahwa Andika ini anaknya Bu Atut dan keponakannya Bu Tatu begitu. Ini kan masih dalam kolam yang sama begitu Teh. Sedangkan yang di satunya Bu Zakia sama Pak Najib itu kan masuk dalam koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus begitu, dan ini di atasnya juga masih dinasti. Itu Teh Titin menanggapi hal itu seperti apa Teh? Kalau saya menanggapi dinasti, kayaknya bukan dinasti vs dinasti sih ya. Kalau yang di atasnya dinasti, tapi mau spirit perubahan itu ada gitu. Oh, jadi yang Teh Titin ingin sampaikan bahwa yang Zakiah Najib ini adalah gelombang kedua dari spirit perubahan sebelumnya begitu. Iya, kira-kira begitu. Ada spirit perubahan. Jangan narik ke atas begitu kira-kira ya Teh. Kalau narik ke atas, atasnya ini juga karena gini juga kita pilihannya sulit. Lagi-lagi kan kita disodorkan oleh partai politik untuk memilih. Iya. Kalau kita boleh nggak pakai partai politik, kan faktanya hari ini pemilu kita adalah yang ini adalah partai politik. Monggo kalau pilihan baju gitu, bajunya tuh dipilihin, tinggal milih ini apa ini kan gitu. Oh, udah disodorin begitu Disodorin, iya. apa ini apa ini. Ya. Merah apa kuning sama gitu. Sama biru partai apa politik. kuning gitu. Jadi kalau mau ini ya agak ini. Iya. Agak sulit. Ya, kira-kira begitu lah. Kira-kira begitu. Jadi tinggal sahabat dialog memilihnya bagaimana, itu tergantung pilihan teman-teman semua. Dan kalau kita melihat bahwa Bu Atut sudah keluar dari sudah kurungan lah kira-kira gitu ya. Sudah keluar dari kurungan dan hari ini sudah, kemarin juga sempat ngelihat ada di
apa namanya, apa itu foto lama atau foto baru itu kurang tahu teh, karena hari ngeliat di berita ada fotonya gitu, kayaknya foto lama sih kayaknya. Dan juga nggak ngelihat kreditnya juga. Itu ngelihat bahwa ditanya oleh wartawan Bu Atut itu mau turun atau tidak begitu, turun gunung atau tidak terkait pilkada 2024, karena melihat di semua wilayah Banten ini kan ada keluarganya semua begitu. Nah ini kan perlu ekstra, perlu kekuatan, dana dan lain sebagainya. Nah menurut Teteh kira-kira ini bakal turun nggak Bu Atut ini? Kan kelihatan udah, walaupun dia nggak turun, keluarga besarnya turun. Iya. Kira-kira bakal turun gunung nggak gitu? Karena memang kan luar biasa, keluarganya turun semua. Iya, kan keluarganya memang turun semua. Faktanya begitu. Tapi Bu Atutnya bakal turun nggak? Ya kalau kan nggak harus apa namanya dateng gitu kan, nggak harus gitu kan. Turun itu kan nggak harus wujud. Kalau wujudnya kira-kira turun nggak? Kalau analisa saya mungkin di kebenaran kali ya. Saya kurang begitu ini ya. Ini karena ini anaknya misalkan ya. Mungkin ya untuk di Kabupaten Serang sama di provinsi mungkin ya. Saya kurang juga ini karena juga saya nggak dapat info juga dari mereka. Cuma kalau pertamanya itu ya mungkin aja gitu. Mungkin aja. Memang Banten kemarin juga memang Golkar menang kan. Iya, Golkar menang. Tapi menariknya gini, sejarahnya nggak pernah juga selalu sama. Misal pemilihan presiden, pemilihan legislatif menang partai apa, belum tentu juga. Pemilihan presiden, pemilihan ini belum tentu juga. Ini menariknya masyarakat tuh begini. Ya, jadi nggak matching gitu deh. Enggak, belum. Antara pemilu legislatif dengan eksekutif. Iya, apalagi nih pilkada ini spiritnya kalau saya ngelihat Gerindra ini kan nggak mau juga. Kemarin kan harusnya dia presidennya dia yang menang. Kenapa dia nyuruh PAN gitu? Iya, kenapa akhirnya dia yang kedua gitu? Dia malah ini. Jadi bisa jadi ini juga momentum Gerindra untuk membuktikan dirinya, mengambil alih lah begitu ya. Iya, bahwa dia memberikan warna yang benar-benar Banten itu pemenangnya oleh Gerindra. Betul sekali. Karena kemarin Gerindra targetnya kan presiden mungkin sekarang Gerindra targetnya pilkada. Mungkin kalau ngelihat dari spirit dan obrolan kosong. Nah, terkait dengan suara tuh ya, karena memang Ari juga kemarin pemilu kemarin juga 2 tahun ke belakang Ari nggak tahu begitu deh, karena masih 2015 itu belum cukup usia. Iya, dan baru mengikuti kemarin. Dan Ari ngelihat berita kemarin bahwa di salah satu pasangan calon itu ingin meraup suara di angka 600.000 suara di Kabupaten Serang. 600.000. Iya, 600.000 suara. Nah, ini kan kalau ngelihat data kemarin hasil pemilu 2020 itu Ibu Tatu aja yang 2 periode. Ini di angka 400 ribuan, dan sebelumnya 300 ribuan. Nah, ini hitung-hitungannya angka 600.000 itu kira-kira masuk nggak itu? Untuk sekarang? Iya, untuk sekarang. Untuk sekarang 600.000 suara satu pasangan calon. Itu perlu effort yang luar biasa itu. 600.000 ya. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi kalau memang partainya semua bekerja. Apalagi kalau partai sebelah itu kan pasangannya sebelah partainya semua banyak kan, ada Gerindra, ada PAN, ada Nasdem. Kalau itu semua mesin partainya jalan, ya kemungkinan besar bisa. Di angka 600.000 itu. Bisa. Ini soalnya angka yang fantastis gitu. Iya, kalau cuma kan mendorong masyarakat juga untuk tidak golput, itu juga salah satunya ya. Kalau biar 600.000 itu kan pemilih kita kalau nggak salah 1 juta sekian ya kabupaten. 1.200.000 sampai 200-an. Ya, nggak nyampe sih 200. Iya, saya lupa ya. Lupa persisnya itu Kabupaten Serang. Jadi kalau itu kan mau 50% ke atas. 50% ke atas. Artinya dengan dasar
semua milih kan. Iya. Banyak yang nggak milih. Iya. Banyaknya dulu aja saya nggak tahu tuh, dulu aja mungkin berapa itu jumlah yang Dari tahun 2015 itu periodenya Bu Tatu pertama itu tingkat partisipasinya di angka 50, sekian persen. 2021 agak itu banyak 60 persenan teh. Gitu. Dan sekarang kalau misalkan memang ada satu pasangan calon yang ingin meraup 600.000 berarti bisa bisa tinggi 70 sekali. ya, berarti Iya. targetnya itu partisipasinya di atas 70. Iya, 75 lah, 75 80. Keren sih, Keren. keren. Ya mungkin aja. Iya, itu Keren. ya ekstra tenaga sih mungkin bisa lah ya teh. Cuman kan budgetingnya ini kira-kira. Kan nggak harus juga budgeting ya, kan partainya banyak. Oh gitu, partainya jadi sumbangan teh ya. Iya, partainya banyak, jadi energinya kan juga banyak. Oke. Nah, untuk ngelihat ke depan nasib Kabupaten Serang pasca pilkada ini seperti apa teh kira-kira? Karena kan ini sudah di tangan orang baru begitu teh. Setelah Ibu Tatu selesai, Ibu Tatu Hasanah selesai, diganti dengan orang baru. Ya walaupun Kalau ini asumsinya orang baru tuh gimana nih, kan tadi kita bilang bahwa pindah tangan orang. Pindah tangan Iya, orang. pindah tangan orang. Karena kita nggak tahu ya. Iya. Kita nggak tahu. Pindah tangan orang. Pindah tangan orang. Lagi-lagi saya sih berharapnya nih momentumnya sekarang itu adalah masyarakat tuh kayak punya daya tawar terhadap pemimpin yang sekarang. Pemimpin, halo, misalkan aku mau milih kamu dasarnya begini. Tapi kita juga ke pemimpin yang begitu itu adalah kira-kira pemimpin ini nanti amanah nggak? Yang sudah itu kita memberikan daya tawar, tapi hanya seolah-olah dicatat. Ketika 5 tahun, oh iya lupa itu catatannya, nah gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Entah mungkin bikin daya tawarnya itu seperti ini, momentumnya di sini. Momentum masyarakat melakukan bergeningnya itu adalah sekarang. Nah bisa diwakili oleh NGO, LSM dan lain sebagainya. Ini sekarang gitu.